sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang berbahagia ini. Kalau ada salam, sama-sama kita sampaikan kemampuan dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga beliau membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan perasaan. Yang kami hormati Pak Gunawan, Kepala WP Aceh Utara, mungkin sebagai besar teman-teman sudah mengenalnya, dari tidak ada teman-teman beliau bolak-balik Pak. Sekarang sudah dipercayakan lagi di DLP. Yang kami hormati teman-teman dari Dinas Kesehatan, yang kami muliakan Bapak Ibu Bendahara DKN Puskesmas Kabupaten Aceh Utara. Sedikit saya sampaikan Pak Gun, kami kemarin seharusnya kemarin yang melakukan atau yang membuka kegiatan kita kemarin adanya Pak Kadis, berhubung ada kegiatan yang lain maka beliau tidak dapat hadir. Begitu juga dengan saya, kemarin saya berada di depan ini, tiba-tiba ditelepon sama Pak Kadis, saat itu Zoom meeting dengan Menpan RB, sehingga saya juga harus ke sana. Jadi beliau kemarin cuma Pak Kadis yang bisa hadir pada acara kita hari ini. Sedikit saya sampaikan Pak Gun, kemarin kita sudah melaksanakan 2 sesi kegiatan, di mana di jadwal pertama di UKJ pertama setengah hari kebetulan kita ada narasumber dari akuntansi yang dihadiri oleh Kabinnya Ibu Diana. Jadi mungkin kemarin fokusnya kalau Ibu Diana lebih kepada realisasi atau tahapan-tahapan yang teman-teman yang perlu lihat dalam hal merealisasi kegiatan DKI tersebut. Kemudian di sesi yang kedua teman-teman dari pajak mungkin lebih kepada penata usaha dalam hal mengelola kegiatan DKI tersebut, di mana kemarin ada beberapa rekomendasi dari tim BPK terhadap kelemahan dalam hal pengolahan pajak. Ya, mungkin hari ini sudah hadir di depan kita Pak Gunawan, di mana mungkin materi akan disampaikan lebih kepada, kalau kita lihat daripada opsi bendahara DKI ini, kita lebih kepada perencanaan, mulai dari perencanaan, RKA, DPA sampai dengan sudah jadi DPA, mungkin lebih bersirut lagi segala macam. Jadi fokusnya ke situ. Jadi saya sudah bincang-bincang sedikit karena padatnya kegiatan beliau, jadi mungkin dipadatkan 1 hari. Dan juga kita ada informasi dari program, kita harus segera menyelesaikan RKA perubahan. Nah, jadi sama-sama Pak Agung dengan padatnya kegiatan, dan juga dihadapkan dengan perubahan. Jadi sedikit kami beri informasi Pak Gun, kita ini bendahara kita ini rata-rata perempuan dan basicnya rata-rata bidan. Jadi sehari-harinya mereka ini sebelum ini ya berhadapan dengan bersalin ANC, PNC. Ya pada hari ini mereka dipercayakan berhadapan mungkin dengan yang lain, dengan angka atau administrasi yang lain. Jadi mungkin kalau bisa nanti walaupun diajari dasar-dasar mana dia karena memang basicnya Pak. Ya mungkin sedikit itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya waktu mulai dari pagi sampai nanti sore kami serahkan kepada Pak Gun. Kepada Pak Gun kami persilakan. Saya selaku pembawa acara, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden saya sudah memperkenalkan. Udah banyak kenal ya. ADMI ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ADMI. Sambil menunggu makanan enter. kita, sambil Enter. juga siap presentasinya lagi di Udah.
kasih Bu Teti yang sudah bantu. Alhamdulillah, syukurillah, sallallahu wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Mohon menggunakan Bu Teti. Ya, senang sekali rasanya berjumpa dengan ibu-ibu semua yang sebelumnya tugas kita melahirkan bayi-bayi mungil dan cantik cerita di alam dunia ini. Hari ini kita melahirkan kebijakan-kebijakan dalam angka-angka membayarkan kita, dan nantinya mungkin kita bertanggung sampai akhir pembayaran. Jadi hari ini mungkin kita akan belajar singkat saja bagaimana tentang pengenalan dasar di pengenalan dasar. Kalau nanti butuh konsultasi lebih lanjut, mungkin nanti bisa kita di luar tema ini atau di luar acara ini, karena memang acaranya sangat singkat, padat, dan pastinya semuanya butuh kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pajak, tapi mungkin kita nanti ada pajak juga, pajak impres, khususnya pajak juga. Jadi ada hal-hal lain yang perlu kita persiapkan, dan insyaallah mudah-mudahan hari ini selesai satu hari ya, betul ya, jadi nggak sambung ke besok. Kalau saya sih sebenarnya sebagai pemateri senang-senang aja, bahkan semakin cepat semakin bagus ya, karena ikan cepat ikan bagus, semakin cepat makin bagus ya. Kalau bisa, iya, kalau usah ngajar lagi kasih honor terus juga nggak apa-apa, nggak marah semua. Oh, Pak Gunawan nih materi kita enggak. Saya sebenarnya kalau ngajar di mana-mana jadi pemateri, jadi narasumber itu nggak pernah mikirin amplop, nggak pernah mikirin biaya. Baik, bukan. Karena yang bikin biaya udah ada panitianya ya. Kalau saya bikin biaya, saya jadi panitia nanti. Ya, ya, Bapak Ibu semuanya, Bapaknya cuma satu ya, silakan. Pilih ibu ya. Baik, saya berdiri aja. Ini untuk perkenalan. Mungkin tak kenal maka tak sayang. Iya, ini saya lihat ke mana asli sama fotonya. Nah, itu dia nama saya. Panjangnya Mirza Gunawan. Panggilan saya Gunawan. Kenapa Mirza itu akronim daripada nama bapak dan mama saya. Mungkin kalau yang aktif di sini pernah kenal sama mama saya mungkin. Mama saya dosen di aktif, Bu Asmiza. Mirza itu akronim dari Amiruddin dan Asmiza. Kasih baca kali kuliah. Iya, puas ya. Iya, saya lahir tepatnya 42 tahun yang lalu. Sudah tua sekali, ibu-ibu semuanya. Per 1 tahun lalu saya baru 41. Rasa tahun udah 42. Saya tinggal di Alu-Abi, Lombok K5, di 15. Pernah jalan-jalan dulu? Kalau pernah mungkin tahu rumahnya. Hari ini saya diamanahkan, dipercayakan untuk menjabat satu jabatan seperti Pak Iqbal bilang tadi, mungkin sudah bolak-balik, sudah keluar masuk. Tapi ya, alhamdulillah sudah 15 tahun di sini, di bagian pengadaan. Saya ini dipercayakan menjabat Kabak PBJ Aceh Utara. Dan hari ini alhamdulillah saya punya 1 istri 3 anak. Jadi nggak dibalik, 2 istri 1 anak. Satu istri 3 anak. Istri saya namanya itu, mungkin di sini ada yang kenal, ada yang dari Puskesmas Bayu. Oh iya, iya, istri saya. Enggak. Ya, itu nama anak-anak saya ada 3, ada Rian, Randi, dan Rina. Jadi nengit bawa. Ada, oke. Iya, ini dia. Gelar saya STMAP CPSP. Apa itu ST? Ya mungkin nanti kalau kita sudah aja, Bapak kita sadarkan waktu dengar aja. Bagaimana uang itu bekerja untuk kita, walaupun kita dalam keadaan tidur. Saya sarjana teknik di Fakultas Teknik Universitas Sekolah, ranking 98, dan saya MAP Magister Publik untuk mengatasi, menangani, dan menyelesaikan permasalahan publik yang berkaitan dengan administrasi, termasuk administrasi pengadaan barang dan jasa. Dan alhamdulillah saya baru saja dapat gelar CPSP. CPSP itu Certified Procurement Specialist. Jadi baru 11 orang. Jadi artinya ahli pengadaan barang jasa tersertifikasi.
kebetulan saya baru saja, tapi ya, limited edition. Kalau itu nanti mau lebih detail dan mau lebih banyak tentang PBJ, mungkin nanti boleh main ke bagian saya di lantai 3 di kantor Bupati sampai ngobrol. Kita akan banyak merekrut tenaga-tenaga fungsional lainnya yang nanti akan kita pekerjakan di bidang pengadaan barang jasa. Yang nantinya BPK semua nanti akan ada di sana, PP pengadaan akan ada di sana juga, Pojak sudah pasti ada di sana semua. Jadi semua yang berkaitan dengan pengadaan itu menjadi fungsional pengadaan beradanya di bawah koordinasi bagian pengadaan barang jasa. Itu strategi saya. Nah, ini dia. Sebaik-baik manusia lah yang bermanfaat untuk orang lain. Karena hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya bagaimana kita menjadi orang yang berguna. Kenapa? Bapak Mama saya memberikan nama saya Gunawan, ya, guna mati maksudnya. Gunawan, dan bisa jadi orang yang berguna. Nah, kayu benas, ampaunas. Nah, selama mengikuti pelatihan kepada para biasa. Nah, dari hadis riwayat Rasulullah dan ayat yang dikasih, la yusallallahu ilmu birakhir disip, ilmu itu tidak akan dapatkan dengan jasa yang santai. Artinya, pelatihan apapun, pengajaran apapun, ilmu apapun yang akan kita dapat, nggak mungkin kita dapat kalau kita santai. Otomatis siap. Biasanya kalau memang kita mau belajar, otomatis harus serius. Jadi walaupun hari ini kita padatkan jadi 1 hari, tapi 1 hari ya pastinya serius, dan insya Allah kita nanti akan ada game-game bagian kalau saya udah tentu kita akan ada game-game juga, akan ada permainan-permainan juga yang pastinya membuat kita paham tentang materi-materi yang nanti akan kita jelaskan di slide-slide selanjutnya. Materi ini bebas, artinya tidak terikat. Kalau ada pertanyaan, ada hal yang mau disampaikan di dalam presentasi kita, boleh tulis tangan dan boleh langsung tanya. Jadi tidak terkait dengan materi. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh langsung. Jadi nanti kita sepakat dulu. Pertama, HP digetarkan, silent. Artinya bersuara hidup boleh. Karena kadang-kadang kita ada panggilan dari orang yang tercinta, ada dari suami atau dari anak, dan pastinya mereka orang-orang terdekat kita dan harus mereka sendiri. Kenapa? Kita bekerja sebenarnya untuk mereka. Kita bekerja hari ini boleh karena izin suami kita, dan pastinya tanggung jawab seorang ibu bisa sendiri. Jadi HP boleh hidup tapi jangan bersuara. Kenapa? Takut mengganggu konsentrasi teman-temannya. Jadi dan usahakan jangan ngobrol, kecuali yang perlu sekali. Bisik-bisik aja boleh, bisik-bisik sama tetangga, pas pagi-pagi bersih-bersih, bisik-bisik aja mengarah sama yang lain. Dan nantinya akan saya panggil-panggil juga, akan saya tegur-tegur juga. Jadi kita sepakati, karena ini sesi presentasi, sesi materi. Nanti kita akan buat panggilan-panggilan supaya ngatur. Jadi kita sepakat semuanya. Kalau saya bilang halo, semua peserta jawabnya dengan hai. Kalau saya bilang halo, peserta jawabnya dengan hai. Saya tes ya. Halo. Hai. Nah, kalau saya panggil dengan hai. Halo. Oke ya. Tes sekali lagi. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Halo, halo, hai. Oke, ya. Kita akan masuk materi pertama. Materi kita ini tentang pokok-pokok perubahan berkat LKPP nomor 12 bulan 12. Jadi di Indonesia ini ada sebuah lembaga yang menjelaskan tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa. Lembaga ini namanya LKPP. LKPP itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jadi kalau kita lihat K itu merah. Kenapa K itu merah? Karena darah itu merah jadi merah. Artinya kebijakan itu ada dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ibu-ibu semuanya yang ada di sini pastinya saat kita diberikan jabatan sebagai bendahara JKN ada kebijakan-kebijakan, ada pesan-pesan sponsor, ada pesan-pesan pimpinan yang pastinya kita harus bisa
mengejawantahkan, melaksanakan tanpa tabrakan dengan peraturan. Nah, inilah tugas kita. Jadi bagaimana aturan ini dilanggar, tapi bagaimana LKPP menjembatani kita agar kita bisa melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan. Nah, peraturan terbaru tentang pengadaan barang jasa ada Perpres, Peraturan Presiden Nomor 12 2021. Nah, Perpres ini dilanjutkan dengan Perka, Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 2021. Bagi yang mau catat silakan catat, nantinya saya akan ada pertanyaan-pertanyaan, akan ada kuis-kuis yang berhadiah. Mau hadiah apa? Mau hadiah apa? Umrah. Oh, boleh. Yang mau hadiah umrah, ya nanti pastinya boleh daftar sama saya. Jadi, saya akan berangkat umrah insya Allah tanggal 7 November 2022. Saya belum daftar, tapi saya sudah punya tanggalnya. Nah, jadi kalau ibu-ibu mau daftar, jadi promosi ya. Nanti boleh kita konsultasi. Kebetulan saya jauh sebelum jadi pemateri, sebelum jadi kepala bagian, saya dulunya dikenal dengan Ustadz Umrah. Sekarang baru kenal dengan Budi, kalau mungkin pernah dengar di radio RRI, gitu kan. Selamat sore dengan semuanya, jumpa lagi dengan Budi, Ustadz Dawul, Ustadz Ganteng, Ustadz Gunawan. Saya kembali dengan program Fikih Gaul. Nah, jadi di posisi hari ini kita saat mau umrah, saya dulu bisa bawa umrah orang dengan biaya cuma Rp50.000. Jadi kalau nanti mau, tapi bagi yang nggak punya uang, kalau yang punya uang ya berapa maksimal uangnya ada gini. Kalau kita punya tekad, kalau kita punya niat, insya Allah seperti itu. Jadi nanti kalau bagi yang mau, kita kan masih punya waktu nih, November 2022 bulan 11, artinya masih punya 3 bulan lagi. Kalau yang mau, ayo kita konsultasi, kita cari solusinya bisa berangkat. Jadi kita ngambil program termahal, terbagus, umrah eksklusif. Seperti umrah saya sebelumnya, saya bawa bapak wali kita, Bapak Haji Muhammad Taib, insya Allah. Kalau memang jadi dalam proses pengajuan izin ke Pak Gubernur, saya akan bawa Pak PJ kita, Pak Presiden. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu semua yang mau gabung, kita berada di pesawat terbagus, hotel terbagus, kelasnya Pak Budi. Oke, mudah-mudahan Anda akan dilayani seperti ratu-ratu di sana. Jadi nggak ada cerita kita capek, nggak ada cerita jauh karena buka pintu langsung bisa dilarang. Biayanya juga sangat terjangkau sekali dan insya Allah murah, biayanya murah. Dan bahkan ada kemudahan-kemudahan lain yang nanti kita bahas di luar ini karena itu saya sponsor nanti ya. Tapi nggak harus kita saya, siapapun kalau memang seandainya mau pergi dengan travel lain itu nggak apa-apa. Karena semua travel itu ada saya juga di dalamnya. Karena saya berikan masih di banyak travel. Jadi mungkin kalau mau umrah atau mau pergi haji boleh juga. Bisa pergi haji tanpa antik bisa. Bisa pergi haji dengan 1 juta bisa juga. Jadi ada caranya. Tapi kan dibahas di slide ini ya. Kalau mau kita banyak caranya. Mudah-mudahan hari ini langkah Bapak Ibu semuanya kalau mau punya solusi dari semua permasalahan di depan, ayo kita bertemu bersama, ayo kita pergi ke tanah suci, di sana kita maju dan pastinya kalau nggak punya uang jual hotel di sini, di sana diganti dengan aja, insya Allah. Oke, di perubahan ini peraturan baru ada perubahan-perubahan. Nah, jadi kenapa kita bilang perubahan? Dulu kita pakainya Perpres 16 2018, P16-18, sekarang P12-21, sengaja dibagi Perpres 12-21 dan perkanya juga P12-21, perkara KPP 12-21. Apa saja dasar-dasar perubahannya? Pertama, perkara KPP ini akan tindak lanjut dari diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 2021. Jadi karena ada Perpres buat perkanya. Kedua, memperluas kesempatan perusahaan (PBJ). Kalau dulu kita beli ATK, beli kertas, pakai pulpakur di sana. Sekarang diperluas. Di sini udah yang ketiga juga melibatkan partisipasi usaha mikro dan kecil. Kita bisa semua orang bisa menjadi penyedia. Udah pakai program katalog lokal. Jadi di sini sudah ada poin-poin perubahan yang insya Allah nyak-nyak bisa beli rumah kita, orang-orang yang jualan di rumah kita semuanya sudah bisa berusaha. Kalau dulu yang menang tender,
ada, cuma orang-orang itu aja sekarang nggak ada. Jadi semuanya sudah bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari pengadaan barang jasa. Nah, isi peraturannya mengakomodir perubahan Perpres 12/2001, mengakomodir Permen PUP 14/2020 dan Permen PUP 1/2020. Jadi untuk pekerjaan terkonstruksi, terintegrasi itu semuanya sudah muncul. Mungkin kita nggak bahas detail karena kita nggak pegang pekerjaan konstruksi. Ini pokok perubahannya. Pertama, struktur peraturannya ini sudah lintas. Kalau dulu Perpres itu bukunya tebal-tebal. Sekarang bahkan bukunya tidak cetak, tapi berupa PDF. Kalau mau nanti boleh minta sama saya. Tadi ada yang catat nomor kontak saya. Ada yang nggak tahu tadi? Tadi padahal ada di bawah. Nggak catat ya? Iya, di bawah. Iya, nomor saya itu. Kalau dulu pernah jalan-jalan lewat jembatan Judas, kan saya cabut balihonya. Halo, Mame, Jumanya 5 kali. Nah, 08 167 5-nya 5 kali nomor HP saya. Nomor sekali ingat. 08 167 5-nya 5 kali. 08 167 itu halo Mame dan 5-nya 5 kali. WA-nya itu, teleponnya itu satu HP saya. Instagram saya Mirza _Ustadz Gunawan. Karena Ustadz itu nama tengahnya. Jadi orang kenalnya Mirza Ustadz Gunawan. Di bawah nama ya, di bawah Facebooknya, Facebook saya di Mirza Gunawan .14 karena ada beberapa orang Mirza Gunawan. Saya yang .14. Logonya sama dengan logo Ustadz Gunawan itu. Dan kalau mau lihat di channel YouTube saya, ada beberapa pelatihan pengadaan dan termasuk ceramah-ceramah saya juga di channel YouTube-nya Ustadz Gunawan. Kalau mau lihat di channel YouTube ada beberapa sosialisasi pengadaan juga dan juga tentang pelajaran kita sehari-hari karena itu channel punya Juati namanya. Jadi ada hal-hal menyelesaikan permasalahan suami istri, bagaimana biar suami tetap sayang sama kita. Nah, itu ada rahasianya. Jadi nanti boleh lihat di channel Ustadz Gunawan. Kita kembali ke materi kita. Nah, ini dia. Pertama, strukturnya beda. Kedua, ada pengadaan mendahului. Kalau dulu mendahului pakai isi DPR. Sekarang RKA baru disusun di RKA perubahan, ya kan? Tadi bilang baik-baik. Tapi kita sudah bisa beli barang, bisa. Ada namanya pengadaan mendahului RKA KR atau RKA kita. Ada jadwal pemilihan, sekarang sudah berubah. Dulu jadwal pemilihan begitu panjang. Sekarang beli barang 1 menit sudah bisa dengan e-katalog. Dulu e-katalog cuma ada di Jakarta, sekarang sudah ada e-katalog lokal. Sebusannya di lantai 3 e-katalog. Metode evaluasi penawaran dulu begitu rumit, sekarang dipersingkat, persyaratan verifikasi juga, kemudian juga uang muka, sekarang sudah ada peraturan baru dan e-reverse auction. E-reverse auction itu artinya penawaran berulang. Kalau dulu orang nawar untuk lelang sekali masuk di penawaran, jadilah itu harga penawarannya. Sekarang bisa ulang balik. Ada kita mau pengadaan laptop nih, laptop harganya 5 juta APS kita. Lalu kita mau nawar 4.999. Kita ada penawar lain, kita boleh turunkan harganya. Saya turunkan 4.800. Kita boleh turunkan berkali-kali penawaran kita sampai kita jadi menang. Jadi namanya e-reverse auction. Jadi sudah banyak hal baru di tempat itu. Ada repeat order. Repeat order artinya penawaran berulang. Kita sudah pernah beli laptop sekali. Kita dapat kontrak yang sama selanjutnya karena pengulangan kontrak. Ada rapat persiapan pemilihan media. Dulu namanya kita cuma ada PCM, Pre-Construction Meeting. Sekarang ada namanya PAM, Pre-Award Meeting. Bagaimana sebelum kita menandatangani kontrak, kita sudah rapat dulu tentang administrasi yang kita lakukan. Jadi kalau ibu-ibu semuanya dulunya bidang, ini kita belajar dari kertas-kertas. Kita belajar ADM. Bagaimana ADM yang salah akan menjadi penyebab bagi tidak lanjut hukum. Hari ini Aceh Utara kita ketahui sedang menghadapi beberapa proses hukum. Dinkes yang baru saja belum selesai tentang rumah sakit pertama belum dicabut. Yang iya itu gara-gara tidak fungsional. Kemarin terlambat fungsional. Pada saat itu saya baru di LHK, tapi saya di LHK. Tapi terlambat tidak karena komunikasi, saya administrasi. Jadi komunikasi penting, administrasi lebih penting. Mari kita belajar.
Kalau bapak ibu semuanya, kalau ibu semuanya kepengen belajar tentang investasi, nanti boleh chatting, boleh nanya-nanya, boleh berkunjung. Kita buka selama jam kerja, setiap hari kerja di bagian pendidik konsultasi gratis. Jadi semua boleh tanyakan. Insya Allah jangan ada lagi bendahara JKN di puskesmas di bawah dinkes yang bermasalah jalan hukum, insya Allah ya. Satu lagi penilaian kinerja penyedia. Nah ini nanti ibu belajar karena nanti bagaimana orang yang dapat kontrak PL itu masuk ke SIKA sistem informasi yang penyedia SIKA. Habis itu dia bisa langsung pencatatan tender atau tendernya dicatat di LPC misalnya PL. Jadi boleh dibuat seperti itu dan nantinya untuk kalau kita perlu. Jadi semua penyedia yang tercatat di puskesmas ibu-ibu semuanya, kita tahu datanya. Siapa aja yang beli kertas selama ini di puskesmas belum misalnya. Jadi itu semuanya bisa tercatat dan ada penilaian kinerjanya. Siapa yang hebat, siapa yang bagus. Nah ini lampirannya. Lampiran 1 non konstruksi, kedua konstruksi, lampiran 3 konstruksi penetrasi rancang bangun, keempat, kelima, keenam model dokumen pemilihan. Jadi dulu ini masuk ke Perpres, sekarang ini masuk ke Perka. Kenapa masuk ke Perka? Perka itu bisa dirubah hanya dengan dekret kepala RP. Kalau Perpres harus dirubah dengan dekret presiden. Jadi misalnya Bapak Ibu buat aturan, kalau misalnya rumit sekali bisa buat dengan pergub. Tapi kalau mau sudah bisa buat dengan perkaris, peraturan kepala dinas. Jadi peraturan kepala dinas atau SK kepala dinas akan lebih mudah dirubah. Misalnya contoh Brut Cimutia Cimutia itu mereka buat peraturan keadaan kepala desa langsung ke kepala rumah sakit supaya kalau ada perubahan mudah dirubah. Halo. Hai. Hai. Halo, hai. Oke, kita tepuk tangan sekali ya. Jadi, nah, tepuk tangan ini kan banyak. Jadi kita tepuk tangan pakai metode juga sekarang. Metode tepuk tangan ya. Ya, metode tepuk tangan itu beda. Karena ini kita sedang berada di pagi hari. Nanti ada siang, ada malam nantinya. Pastinya kita malam nggak pelatihan lagi. Jadi kalau saya bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Coba pagi. Kalau siang 2 kali ya. Siang. Oke. Pinter berarti semuanya ya. Masih fresh Pak. Masih fresh ya. Iya. Kalau malam tepuk tangannya setengah saja. Kenapa? Karena banyak tidur ya. Jadi jangan tepuk tangan ribut bangun orangnya. Malam. Iya. Pagi, siang, malam. Iya. Bentar ya, nanti disebut tepuk tangan gitu aja. Iya, ini pengadaan mendahului. Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RK oleh DPR atau RKAPD. Pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat PA dan kontrak bersifat tidak mengikat. Jadi Bapak Ibu nih mau beli kertas, misalnya contoh kemarin kami di rumah sakit cleaning service mau dikontrakan di Januari. Saat itu belum ada DPA. Jadi selama sudah disetujui, pagu anggaran setujui, dan nanti kontraknya setelah disahkan, setelah ada DPA baru bisa kontrak. Tapi kita pengadaannya prosesnya boleh dilakukan dengan segera. Jadi intinya semua ini bisa dilakukan walaupun belum ada DPA. Nah ini bedanya. Inilah oke boleh bisa diminum kapan saja kan. Jadi kalaupun DPA belum ada, kita langsung bisa pengadaan. Kenapa? Karena pengadaan mendahului ini sudah boleh selama pagu anggarannya disetujui. Namun harganya tetap di bawah pagu. Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya ada mau beli kertas misalnya, jumlahnya di bawah pagu. Boleh ada sebelum tahun anggaran? Boleh. Ini aturan baru. Jadi kalau kita belajar tentang ini, kita nggak takut kalau ada kebijakan-kebijakan pimpinan. Mana tahu anggarannya kita mau beli ambulan untuk tahun depan. Kita tahun depan belinya sekarang boleh kontraknya bisa. Jadi kontraknya lah
harus tunggu setelah DPA ada. Ini jadwalnya dilihat. Dulu hari kerja, sekarang hari kalender, jadi lebih cepat. Itu kita pasti tahu hari kalender ya, karena itu dia PHD ya, apa melahirkannya, sampai ada yang melahirkan lebih duluan daripada hari pernikahannya, bisa lebih cepat. Ini. Ya, jadi ini jadwal kita lebih cepat. Tadi sampaikan dan jadwal pada beberapa tahapan yaitu pada hari kerja dan jam kerja. Jadi ada yang jam per jam. Jadi kalau misalnya masa sanggah jam berapa habisnya menentukan. Oke, metode yang prinsip penawaran dulu ada sistem nilai, sekarang ada lagi persatuan kualifikasi legalitas. Dulu syaratnya harus ada TDP, harus ada izin usaha. Sekarang sudah dipermudah sekali. Jadi Bapak Ibu kalau buat kontrak PL pun nggak serumit yang dulu. Sekarang sudah beda karena sudah ada tinggal NIP saja. Kalau mau materi itu nanti materinya boleh diambil dari dulu. Jadi sekali kopi berapa sejuta juga. Ya, disambung dengan dia. Karena memang namanya kan saya memberi materi tadi kan yang upload dia besar jadi nggak tahu aja tadi. Ketentuan KSO ini kerjasama antara dua penyedia. Jadi kalau memang ada kerjasama, kita boleh non kecil dengan non kecil. Jadi bisa juga non kecil dengan koperasi, bisa sampai 5 perusahaan bergabung untuk satu kegiatan. Misal kita mau bikin acara pelatihan hari Minggu jadi, lalu kontraknya ada kontrak dengan Dodo Hasti, nasibnya ngambil di AA. Pematerinya dibayar langsung misalnya. Jadi ada beberapa kontrak digabung dalam satu, boleh. Ini namanya KSO. Jadi KSO cerita format besarnya konsolidasi. KSO ini penggabungan antara dua perusahaan atau lebih. Jadi dalam tahapan pada sekarang bolehkan hal-hal seperti ini. Nah ini persyaratan kualifikasi teknis pada usaha. Kalau dulu kita lihat persyaratannya begitu rumit, sekarang nanti boleh dikopi. Pengalamannya paling kurang satu pekerjaan 1 tahun terakhir sudah boleh. Kalau dulu 4 tahun terakhir boleh kan. Sekarang 1 tahun terakhir sudah boleh. Jadi persyaratannya begitu dimudahkan. Bagi yang mau materi nanti boleh ambil, boleh foto, atau mau foto saya sampai materi juga boleh. Enak ini udah kita telah. Ya, peserta kualifikasi teknis pada usaha perjalanan produksi. Nah, jadi ini memiliki untuk usaha menengah atau besar ada memiliki KD. KD ini bukan lisensi, tapi kemampuan dasar ya. Jadi 3 kali nilai pengalaman tertinggi dalam masa terakhir. Jadi bisa untuk kita menilai bagaimana dapat pekerjaan untuk yang ini konstruksi. Untuk konsultasi ini dia syaratnya. Kadang-kadang kita ada pegang perencanaan. Misalnya kita ada rehab gedung SPU misalnya. Lalu ada perencanaannya. Perencanaannya harus dianggarkan. Kalau nggak dianggarkan, fisiknya nggak bisa dianggarkan. Jadi perencanaannya bagaimana buat teknis konsultasi ini dia. Jadi boleh cari subspesies perusahaannya, perhatikan pagunya, perhatikan APS-nya, perhatikan itu yang bol-bolnya. Usaha kecil baru berdiri kurang 3 tahun, belum memiliki pengalaman, dibolehkan. Dan dia belum memiliki 3 tahun, tapi belum memiliki pengalaman, boleh tanpa pengalaman bisa menang untuk perencanaan. Ini khusus konsultasi. Ini perorangan. Kalau kita punya teman konsultan, 1 orang nggak pakai CV, boleh? Boleh. Jadi syaratnya dia cuma bawa NPWP. Setelah itu dia punya kontrak nilai pekerjaan sejenis dan tinggi. Artinya sebelumnya dia sudah pernah punya pekerjaan konsultan juga. Nah, satu lagi ini peserta kualifikasi keuangan ada sisa kemampuan nyata. Jadi ada SKN yang disertai dengan laporan keuangan. Dulu ini disyaratkan, sekarang SKN ini dihapus. Artinya perusahaan itu tidak harus punya modal. Dulu orang harus jadi orang kaya atau dapat proyek, sekarang kan. Walaupun dia baru berdiri, walaupun kekayaan perusahaannya di akte 0, dia bisa dapat kegiatan. Ya, ini pembuktian kualifikasi. Dulu harus datang orangnya. Sekarang karena sistemnya COVID, kita memungkinkan adanya kualifikasi daring. Jadi boleh Zoom. Ada beberapa kali kita lakukan secara Zoom, boleh tidak datang orangnya langsung.
dan memungkinkan dilakukan juga seperti biasa secara luring untuk uang muka. Nah, ini uang muka. Uang muka kalau mikro kecil dulu cuma ada 30 sama 20%. Sekarang sudah ada 50%, 30%, 20% dan 50% untuk kontrak terutama. Untuk kontrak 50 juta sampai 200 juta bisa 50% uang mukanya. Jadi itu baru uang muka, belum lompatannya. Jadi posisinya kita bisa berikan uang muka sebenarnya sehingga orang kerja nggak kesulitan, mereka punya modal untuk bekerja. Dan ini bolehkan aturan. Dulu cuma 20 dan 30%. Sekarang sudah boleh sampai 50%. Ini area restructure. Bagaimana kita mengevaluasi harga terendah dalam hal dua penawaran cuma yang masuk, bisa penawaran berulang, dan ini bisa lakukan paling cepat 60 menit. 1 jam tidak lama-lama terus, kurang terus. Repeat order tadi saya sampaikan. Bagaimana apabila dia sudah menjelaskan tentang ruang lingkupnya, dia paling banyak diberikan 2 kali dalam tahun anggaran. Orang sudah pernah pengadaan kertas kita. Lalu yang kedua kita tidak buat proses pemilihan lagi, langsung kontrak. Proses pemilihan tidak ada lagi. Boleh maksimal 2 kali. Sekarang ada yang repeat order. Jadi tidak perlu dilakukan proses pemilihan lagi, tidak perlu buat surat penawaran lagi, tidak perlu dibuat undangan lagi, tidak perlu dibuat kualifikasi lagi. Cukup langsung kontrak. Ini namanya repeat order. Misalnya ini tadi rapat persiapan pendidikan pemuda, dulu ada rapatnya, sekarang diganti tidak ada rapat persiapan tapi PAM, Pre-Work Meeting aja. Nah, pilihan kinerja pemuda tadi saya bilang dengan aplikasi Sikap. Aplikasi Sikap ini daftarkan penyedia yang biasa berkontrak dengan kita ke aplikasi ini Sikap. Nanti datanya akan terdata di LBSD yang tertera. www.lbsd.agendra.go.id. Semua akan nampak. Nah, ini matrik perubahannya. Pagi. Oke. Oh iya. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Oke. Ya, biar kita bisa kenalan dulu semuanya. Saya tadi ada buka daftar absen ya. Tidak ada saya foto. Oke. Dari Puskesmas Babah Bulu, Rosna. Oke. Nora Syuhada dari Batia. Oke. Risnawati Batia Barat. Oke. Tidak lupa saya ada ya. Tadi dari semua ya. Sri Wahyuni Banda Batu. Oke. Usmah Tulang Lupa. Oke. Eka Purnama Dewi Bukit Agung. Ya. Haryati Jagire. Oke. Jumi Nawar sekarang Dewantara. Tiara Reska. Oke. Kedua saya Sufiani Utama. Oke. Ratnawati Langkahan. Iya. Oke. Martonis Lapang ada ya di cowok ya. Alhamdulillah. Pernah punya rumah Martonis. Fitriani Angke. Oke, dari Berlin ya. Faila Rosa. Oke, Roskon, mantap. Nuraida. Oke, mata kuliah. Sri Handayani, mudah-mudahan. Terima kasih di depan. Monika Aruna, Malabatu. Eli, Ibu. Iya. Irmanda Aida, bisa. Oh ya.
Saifullah. Iya, dari Samantara. Nailul Munasari. Aku? Iya, hadir. Nilawati tidak hadir? Iya, hadir. Hayatul Rahmi Samudra. Terima kasih. Fitriani Sawang. Iya, oke. Fitria Rizkillah Senudut. Oke, hadir. Yus Nani ANK Simpang Sama. Iya, oke. Rita Elia Simpang 3. Oh iya, iya. Siap. Amnul Mauliza. Ya, ya, Mauliza. Rizka Jayanti Samtalia Bayu. Dahlia Nova Tahlil Bayu. Ya, oke. Aida Marsalosa Luas. Ya, hadir. Wiwi Widya Gim. Iya, hadir semua ya. Ya, mudah-mudahan semangat terus nih sampai siang. Kita istirahat dulu makan, baru sambung lagi sampai sore ya. Mudah-mudahan betah terus. Ya, kita lanjut materi kita agak cepat-cepat, sengaja materinya saya cepatin supaya selesai. Kalau nanti cepat selesai, cepat pulang. Jadi kalau ada yang nggak paham, boleh di stop atau mau tanya boleh langsung. Kalau mau kopi bahannya juga boleh. Kalau mau beli kopi itu saya juga lebih boleh. Oke. Jadi materi perubahan, ya materi perubahan di Perpres itu masih eksis. Kenapa? Ini cerita saya Februari. Jadi di Perpres 12 itu belum ada nomornya Pak. Jadi Perpres 12 2021 materinya perubahannya. Ini saya buka sekilas biar cepat. Tapi nanti slide aslinya boleh di copy sama ya. Ini materi perubahannya. Ini pasal awal. Jadi diubah angka 12, 18, 27, 32, 33, 35. Disisipkan angka 10A, 18A, 18B. Dihapus angka 14, 15, 47 ditambahkan angka 54. Jadi perubahan-perubahannya PPHP pemberi harapan palsu ya. Sekarang ada lagi. Nah, karena ya banyak kali yang sakit hati. Jadi kecewa ya. Jadi karena banyak kecewa akhirnya PPHP dihapus. Jadi karena dihapus, nah ini PJPHP juga dihapus supaya tidak ada lagi yang kecewa. Jadi ada materi-materi perubahannya. Ini ya ini pasal awalnya. Nanti boleh dilihat pasal perubahannya di mana saja, yang dihapus di mana. Nggak saya baca-baca pertama kecil. Kedua karena memang jadi berapa kali kita ulang. Iya, pasal perubahan. Saya suka biasa kasih materi enak kayak gini. Jadi kan seragam semua berarti ini. Jadi nampak kan kalau pas bajunya putih semua, berarti saya biasa bicara di depan para medis semua ya kan. Iya, putih semua. Saya pakai baju putih. Kalau pas hitam-hitam semuanya, itu biasa saya berbicara di depan paranormal. Tapi kalau saya ceramah kan beda-beda ya, naik baju hijau, naik baju coklat, kan baju hijau benar, tapi kayak gitulah. Ada baju macam-macam hijau, merah, kuning segala macam. Itu biasa para hadirin yang bermanfaat. Nah, jadi kalau para medis jadi putih-putih semuanya, putih-putih berarti ya. Ya kita bisa belajar. Ini draft perubahannya di 10 Februari 2021. Jadi sekarang sudah jadi, aturannya nanti bisa diatur juga. Perpres 12 2021 dan PKN 12 2021. Sengaja saya naik cepat dan cepat pulang. Pulang. Baru pergi mau pulang. Dari 2 hari jadi 1 hari, 1 hari jadi setengah hari. Ya, nggak apa kita lihat kalau cepat nanti habis materi makanya cepat lah. Oke, ya ini ada beberapa. Oke, nah ini kita masuk ke implementasinya. Bagi kita pelaksana keuangan pengelolaan daerah dan pelaku pengadaan. Ini materi yang akan kita pelajari sekarang. Nah, sebelum kita belajar ini, karena ini sudah sampai jam 10.
Ya, snack. Udah mulai snack? Sebentar. Sebelum break snack, kita buat game satu ya. Ya, ini game kecil. Saya butuh sebentar cuma game cuma 5 menit. Karena kita mau masuk materi baru. Jadi materi baru ini kita masuk setelah break. Game ini di akhir sesi. Sebelumnya jangan tegang semuanya. Kalau cowok tegang mesti apa-apaan, cewek tegang mesti tegang. Halo. Halo, hai. Iya. Kita gamenya nggak sulit sih sebenarnya. Saya cuma butuh 1 orang dulu. Boleh tunjuk tangan 1 orang dapat. Ini yang mau bantu saya dan mau tadi ada kuis kan, kuis juga berhadiah. Oh, hadiah umrah nanti. Tapi ini berhadiah pulsa ya sudah. Biar kan saya nggak mau apa tadi mau bawa mobil terang ini nggak masuk. Pulsa ya. Jadi bagi yang ikut berpartisipasi akan dapat hadiah pulsa nominal 10.000. 10.000 bisa transfer ya? 10.000 ya? Jangan 10.000 karena masalah pesannya di sebelah bukan mohon maaf lewati, mohon nafkah lewati. Ya. Oke, karena di saya 25.000 sekali isi pulsa. Apa saya kasih 25.000? 1 orang untuk bantu saya. Yang Bu Teti ya, lihat yang paling cepat tunjuk tangan Bu ya. 1, 2, 3, 1 orang. Gak ada. Ada yang berapa? Ada yang berpulsa? 1 orang bantu saya nggak ada. Gak ada yang mau ya? Tunjuk aja Pak ya. Mas Rosa. Pilih dulu yang bobot paling high. Iya. Itu tinggal memilih ya. Nanti yang paling kecil. Iya. Boleh maju ke depan. Pertama nomor HP-nya dulu. Kan mau dikirim pulsa. Ada 2 Pak. Yang bisa dikirim pulsa. Kelas berat ya. Iya. Oke, berapa nomor HP-nya Bu? 0822 7313 7116 ya. Oke, sebentar. Lo suka tadi ya? Oh, tanah luas ya? Oh iya, oke. Memang kampung di tanah luas atau? Oh, kampung Sambungnya. Iya. Oke, saya ke tanah luas karena saya SMP di tanah luas mungkin ada ya. SMP saya memang tahu. Ya, coba yang berkelasnya. Jadi kita di sini rata-rata ibu-ibu, pastinya di rumah punya bapak. Nah, jadi kita akan belajar. Ini sebenarnya berbagi, ini juga berbagi. Bagaimana kita punya bekal, kita belajar tentang suatu amalan, kita belajar tentang suatu doa, tentang suatu tarikat yang membuat Allah mengabulkan semua hajat kita. Allah menciptakan kita dengan satu petunjuk yang namanya Al-Quran. Seperti kita hari ini mengikuti petunjuk daripada peraturan-peraturan yang kita pelajari hari ini. Kalau kita mau selamat,
di dunia kita ikuti, untuk kita yang pengelola pengadaan kita ikuti peraturan Presiden nomor 12 2021. Tapi kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, kita ikuti Al-Quran. Al-Quran ada 114 surat. Surat pertama dibuka dengan Al-Fatihah. Karena ucapan Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini satu masani ada 7 ayat yang membuat kita dikabulkan keinginan, dikabulkan hajat kalau kita berniat tentang sesuatu apapun. Nah, Allah memberikan kelebihan pada surat Al-Fatihah ini. Bagaimana kita apabila punya permasalahan misalnya ibu, ini kan anggotanya ibu, ada permasalahan rumah tangga misalnya, mau diselesaikan bisa dengan yang namanya surat Al-Fatihah. Apapun, punya permasalahan anak, punya permasalahan rezeki, punya permasalahan karir, semuanya bisa diselesaikan dengan Al-Fatihah. Cukup bacakan Al-Fatihah, kita lalu bisa menyelesaikan semua hajat kita dan minta kepada Allah. Karena Fatihah ini wasilah untuk kita bisa dikabulkan doa. Oke, kita buat sebuah simulasi. Di sini saya akan mencoba menggambar sebuah sayur. Sayur apa yang paling nggak enak? Kalau yang paling enak bayam, ya bayam ini sayur yang baik, yang pari ya. Iya, tapi ini pari kita jarang makan. Ini ada yang setiap kita beli ayam penyet, ini ada digoreng. Iya, ini dia terongnya. Ini cara gambar terongnya bagus bu. Iya. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang satu amalan. Tadi ceritanya bagaimana menyelesaikan semua permasalahan dalam kehidupan kita. Bagi kita yang hari ini ada permasalahan dengan anak, ada anak kita batal, ada anak kita tak dengar kalau dibilangin, ada permasalahan dengan penyakit kanker kita, kantong kering mungkin. Ini permasalahannya bisa selesai dengan Fatihah. Bahkan dengan salah satu surat Fatihah bisa. Kemarin di awal Muharram, 1 Muharram itu sunat kita tulis ayat pertama dari surat Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim di kertas. Dan kalau kita tulis Bismillahirrahmanirrahim itu di kertas, kita bawa kemana saja, itu bisa memberikan rezeki yang banyak untuk kita. Bahkan kalau misalnya kertasnya itu kita simpan di dompet, tapi dompetnya jangan didudukin, misalnya di bawah-bawah, itu boleh. Jadi jumlah tulisan Bismillahnya itu bisa 113 kali. Tapi syaratnya mim-nya terbuka. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, cara tulisnya mim-nya itu jangan dibuat dengan mim yang model seperti lagi bermikir seperti itu, tapi buat bulat. Jadi bulatannya nampak. Jadi kalau kita hari ini sudah membuat gambar tadi yang kita lihat tadi bersama, lalu gambarnya ini misalnya kita mau simpan di tempat kita, kalau tadi berupa Bismillah kita simpan, insya Allah dapat rezeki. Tapi kalaupun kita punya hal yang kita benci, bisa juga. Mohon maaf nih, kita punya orang yang kita marah, suami kita sibuk misalnya, lalu kita bacakan Fatihah, kita tulis namanya, kita berdoa kepada Allah agar berubah. Insya Allah dengan berkat Fatihah bisa berubah. Ini hari ini di kertas yang tadi sudah kita gambarkan. Ibu, Ustaz, silakan tekan. Tidak ada semua. Beliau ini berpartisi sapi ya. Tulis namanya.
Ini tanda tangan beliau. Bisa untuk pencairan DKM ya. Laku. Ada sesuai DKM. Kadang-kadang taruhlah seperti itu. Jadi ini tanda tangan beliau dan di kertas tadi. Bagaimana? Boleh dipegang, boleh diperiksa ke yang teman-teman belakang. Bagaimana apabila Fatihah kita bacakan untuk sesuatu hajat kita, sesuatu maksud kita, maka ini bisa berhasil apapun itu. Nah, ini ada beberapa teman yang sudah mulai dipegang. Silakan dibuka, ya. Dibuka, ditunjukkan ke teman-temannya. Iya. Ayo, lupa jadi kamar apa, Bu? Ayo. Iya. Salah lagi ada, iya. Ya, itu berkatakan beliau masih berubah, ya. Nah, ini bagian daripada bagaimana kita bisa merubah kondisi kita dari baik ke tak baik pun bisa. Kalau kita ada yang sering orang, malah belum lihat ya kabarnya. Ya, hidup kita bisa berubah kalau kita mau kembali kepada peraturan yang menjadikan itu Al-Quran. Itu pun dengan kehidupan kita sehari-hari ini kita akan sama kalau berpegang kepada peraturan Presiden 12/2021 dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi tetap selalu berpedoman kepada peraturan ini dalam pekerjaan kita dan jangan lupa berpedoman kepada Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bu, itu gambarnya boleh dibawa pulang. Iya, terima kasih banyak ibu-ibu semua. Kita hadir, kita sekarang masuk ke sesi break. Jadi boleh break 3 menit dulu. Setelah nanti kita lanjut dengan materi selanjutnya. Implementasi peraturan Presiden nomor 12/2021 bagi kepala daerah dan pelaku. Terima kasih. Tepuk pagi, siang, malam, siang, pagi. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua.